Selama puluhan tahun, sebuah gundukan tanah seluas 12 meter persegi di tengah sawah milik warga di Mojokerto. Gundukan itu hanya dianggap angker dan dikeramatkan saja. Tak ada warga yang berani mengusik atau menggali tanah tersebut. Namun, di balik keangkerannya, bumi ternyata sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar dari abad ke-10 Masehi. Sebuah sejarah berharga yang tertimbun sedalam 130 cm di bawah permukaan tanah. Februari 2022 menjadi catatan sejarah penting bagi arkeologi Indonesia saat melakukan ekskavasi untuk mengungkap denah Candi Gemean. Tim arkeolog dikejutkan oleh temuan sebuah batu andesit besar di sudut timur laut candi. Batu itu bukanlah batu biasa. Ini adalah sebuah prasasti kuno beraksara Jawa kuno yang ditemukan dalam posisi terguling dan patah di bagian bawahnya. Temuan ini langsung mengguncang dunia Nusantara. Para ahli epigrafi menyebutkan sebuah prasasti catur muka karena pahatan aksaranya terukir ke 4 sisi permukaan batu. Memiliki bentuk puncak yang meruncing seperti prisma atau segi 5. Prasasti ini memiliki guratan aksara yang relatif terawat dengan baik, memberikan petunjuk terang benderang bagi para peneliti untuk membaca pesan dari masa lalu. Setelah dikaji secara mendalam oleh para ahli, prasasti ini kemudian dikenal sebagai prasasti Masahar. Berdasarkan angka tahun di dalamnya, prasasti ini dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober tahun 1300 Masehi. Ini adalah masa awal ketika pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Raja legendaris Empu Sindok. Lantas, apa isi dari maklumat kuno ini? Prasasti Masahar mencatat keputusan berdaulat dari Empu Sindok yang menetapkan sebidang tanah sawah di wilayah bernama Masahar yang masuk dalam teritorial Watak Padang sebagai tanah sima atau daerah bebas pajak. Menariknya, tanah tersebut dibeli menggunakan emas oleh seorang pejabat bernama Rakai Hayangan beserta istrinya untuk dianugerahkan kepada bangunan suci bernama Pangurumbian atau tempat peribadatan. Seperti lazimnya prasasti penetapan sima pada zamannya, prasasti Gemean juga memuat bagian sapatah atau sumpah kutukan yang sangat mengerikan. Kutukan ini ditujukan bagi siapa saja di masa depan yang berani melanggar aturan atau merusak tanah suci tersebut. Dalam teks disebutkan, bagi para pelanggar, mereka akan dikutuk agar kepalanya dibelah, perutnya dirobek, dagingnya dimakan, dan darahnya diminum. Sebuah peringatan keras yang menunjukkan betapa sakralnya tempat suci ini di mata kerajaan. Tidak hanya prasasti yang memikat, struktur Candi Gemean ini sendiri menyimpan keunikan arsitektur abad ke-10. Candi utama ini menghadap ke arah timur dengan orientasi pemujaan ke arah barat. Di depan berdiri 3 candi perwarak kecil sebagai pengiring. Penemuan candi dan prasasti Gemean ini menjadi bukti otentik
bahwa wilayah Mojokerto yang selama ini kita kenal sebagai pusat Imperium Mojopahit pada abad ke-14 ternyata sudah menjadi wilayah yang maju, makmur, dan memiliki peradaban religius yang penting jauh 4 abad sebelum Majapahit didirikan. Seperti apakah Candi Gemekan ini? Kita akan menelusuri dan melihat satu persatu bagian yang ada di sini. Dan tidak kalah pentingnya lagi, air yang mengalir di dalam candi ini dipercaya oleh warga bisa mengobati segala penyakit. Itulah kepercayaan dari warga sekitar. Kita akan membedah satu persatu seperti apa Candi Gemekan ini. Oke teman-teman ya, seperti inilah situs Gemekan yang dulunya ini adalah sebuah perbukitan kecil atau gundukan kecil pas di tengah ladang tebu ya. Waktu itu banyak sekali ditemukan di sekitaran dari gundukan tanah. Ini gundukan tanah dan orang tidak ada yang berani masuk ke atas dari gundukan ini. Tetapi ketika diekskavasi sungguh sangat mengejutkan dan ditemukan pula sebuah prasasti era Empu Sindok yang bertuliskan atau narasi yang ada di prasasti itu sebuah kutukan dari masa era Empu Sindok. Dan nanti kita akan ditemani oleh sang penjelajah situs, yakni Jurnal Wafa, yang mengetahui dari ekskavasi pada tahun kemarin kalau tidak salah ya. Oke, kita akan menyapanya ya, dan kita akan menelisik seperti apa bentuk dari situs Gemekan ini. Apakah ini sebuah candi, dan sampai sekarang pun masih teka-teki ini pendarmaan atau tempat sembayang atau ini sebuah pelataran atau sebuah rumah dari pendahulu kita ataupun leluhur dari Majapahit. Ya, Kang. Gimana, Kang? Ya, ini situs Gemekan ini cukup bikin kita geleng-geleng kepala, di mana kalau kita melihat di sini Iya. batu batanya, Kang, itu sangat besar. Emang ini di era apa sih? Ini dari era sebelum Majapahit, tepatnya itu era Medang Kamolan atau era dari Empu Sindok. Empu Sindok. Iya, jadi kalau mungkin dari teman-teman tidak paham kalau batu bata kuno ini dari era sebelum Majapahit, itu memang berbeda dari segi ukuran. Kita lihat. Seperti ini. Wih, Batu bata kunonya cukup besar-besar. ini kira-kira tebalnya Iya. berapa senti, Kang? 10 senti ada? Ya, sekitar 10 senti ya. 10 senti lebih. Dan ini ada kotak di depannya ya. Ada 3. Ya, ada 3 kotak. Ini pintu gerbang kah? Atau candi perwara yang mengelilingi dari candi induknya? Nah, jadi gini, kalau menurut saya atau mungkin dengar dari beberapa arkeolog itu masih menjadi perdebatan soal ini, Kang. Soalnya ini ada yang menyebutkan candi perwara, tapi yang lainnya kemana? Atau mungkin memang 3 candi perwara, tapi bentuknya kok kotak saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa di sini kemungkinan adalah bagian bawah atau lapi dari arca, 3 buah arca zaman dahulu. Oh gitu ya. Tapi kalau lapi arca, kenapa dari bata merah ya? Nah, terus kalau gapura kayaknya tidak mungkin. Kenapa? Karena ini ada 3 buah. Terus di sana untuk pintu masuknya juga berbeda gitu, Kang.
Oh, ini masih disakralkan hingga saat ini, Kang. Lokat Dan ini. masih banyak ya yang memberikan sesaji ya. Iya. Ini apakah digunakan di era Majapahit nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih masih dilanjutkan di era Majapahit. Nah, ketika ekskavasi di tempat ini, Kang, Iya. begitu mengemparkan ketika menemukan sebuah prasasti. Batu prasasti Batu prasasti yang apa namanya? bernama Prasasti Masahar. Masahar. Iya. Itu kenapa kalau disebut prasasti Masahar? Nah. Apakah di situ tertulis? Tertulis nama Masahar. Tertulis nama Masahar ya? Iya. Nah, itu berisikan apa, Kang? Isinya itu tentang pembelian tanah. Pada zaman dahulu cukup kaya ya, karena di prasasti tersebut itu tentang apa, ada beberapa emas gitu, 3 kati emas. 3 kati emas, terus apalagi banyak di situ. Berarti barter gitu ya? Iya, dibarter, tanahnya itu dibarter intinya. Tanahnya dibarter dan di situ dituliskan sebuah ancaman atau kutukannya. Iya betul, siapapun yang merusak. Nah, yang terkenal itu kutukannya. Jadi lokasi ini kadang kala itu konten kreator itu menyebutnya situs candi terkutuk. Oh gitu, kenapa? Ya karena memang di Prasasti Masahar disebutkan itu kan cukup panjang ya. Nah, disebutkan di Prasasti Masahar kutukan yang paling kejam itu di Prasasti Masahar kan. Oh. Dan juga Prasasti Masahar itu prasasti kedua tertua yang ditemukan di Mojokerto. Di Mojokerto. Yang pertama di Batu ya. Batu, bukan di Batu di Pacet itu bukan ya? Bukan. Kalau yang tertua itu ada di yang menjadi nama ini sih. Nama pabrik gula malahan. Ada di punggung prasasti Ganesha, apa Arca Ganesha prasastinya. Nah, seperti ini ya kalau kita lihat fisiknya, teman-teman. Jadi ini mungkin tangga naik ya. Sangat besar. Atau ini jangan-jangan sudah tidak ada tangga naik, ini sudah bangunan, Kang. Kalau perkiraan saya di sini tangga naiknya kan. Bisa naik berarti? Bisa. Berarti ini agak tinggi lagi ya? Iya, agak ya tinggi. Mungkin kemungkinan kalau perkiraan saya bentuk candinya ya Kapura? bukan gapura tapi seperti candi Brau gitu. Oh gitu ya. Oh. Tapi versi kecil lah. Versi kecil. Karena di tengahnya itu ada inti candi ya, yang biasanya isinya peripih atau mungkin apa ya? Emas, ada emasnya. Emas dan Iya. juga yang lain-lain. Karena itu kan tanda dari penangkal petir ataupun kekuatan dari alam yang memang pembuatan sebuah candi itu tidak sembarangan ya. Semuanya ada titik koordinat, ada titik magis yang memang itu kelebihan dari leluhur kita. Nah, Itu ada airnya ya? ada, seharusnya nggak ada sih. Tapi airnya ini disucikan kalau sama warga sekitar. Gitu Nah, ya? Iya. Di sini biasanya di dalamnya itu ada peripih. Nah, sayangnya sudah tidak ditemukan peripih. Waktu ekskavasi itu malah menemukan teknologi kuno berupa cermin ya. Kalau cermin zaman sekarang kan dari kaca kan. Lah, ternyata pada zaman dahulu kita baru tahu cermin itu terbuat dari perunggu. Dari perunggu? Dari perunggu. Jadi dibersihkan, Dipoles gitu ya? dipoles sampai akhirnya jadi cermin zaman dahulu gitu. Luar biasa. Memang belum ada teknologi untuk membuat kaca ya. Betul. Jadi perunggu yang sudah diracik ataupun dipoles sehingga bisa memantulkan wajah ya. Betul. Luar biasa. Dan prasastinya ditemukan di mana, Kang? Di sebelah sana. Nah, memang ini dikelilingi sebuah pagar ya. Pagar. Oke, kita akan mencoba ya. Nah, unik sekali. Ada tonjolan seperti ini, terus ini juga ya. Seperti bintang tapi cukup luar biasa. Di sini pun prasastinya cukup unik yang ditemukan sebelah sini, Kang. Penemuannya. Nah, di sini. Di sini ya. Di sini. Batu prasastinya itu cukup unik. Kenapa unik? Karena bentuknya itu segi 6. Terus selain itu di semua sisi, bukan hanya di satu kiri kanan saja atau depan belakang. Semua sisi Itu nyambung kan ya? Nyambung semuanya. Nah, sisi kanan kiri juga ada tulisan menyambung mutar Iya, begitu menyambung ya. semuanya, iya. Nah, itulah. Ada banyak sekali baris-barisnya. Makanya itu salah satu yang menggemparkan dunia arkeologi. Nah, itu kan apa namanya?
di Trowulan pun kita jumpai di museum ya. Iya. Banyak juga yang ada di Mojokerto ini. Kita lihat pagarnya kan. Pagarnya sebelah sana Kang, lewat mana ini? Nah ini. Nah itu. Jadi sebenarnya ini Nah, mungkin ini pagar. karena sebuah bangunan suci ya. Mm-mm. Dikelilingi oleh pagar-pagar yang ada di sana itu. Yang ada di genangan air itu. Iya, memang tanahnya ini nyumber ya. Iya. Kepreset kan? Nah, ini di depan kita ini teman-teman, ini ada sebuah pagar yang mengelilingi dari situs Gemaan ini. Kita maju. Loh, ini juga struktur ya? Struktur. Nah, ini struktur. Struktur. Itu struktur. Itu bangunan luar. Oh, berarti ini mungkin ada rumah-rumahnya gitu ya? Bukan. Jadi Ini konsepnya apa ini? menurut saya konsepnya ini adalah konsep balai kambang. Seperti apa? Jadi untuk balai kambang, jadi di tengah itu ada situs utamanya. Hah? Di sekelilingnya itu ada kolam. Oh, Pernah tahu situs Candi Jawi? Betul, Prigen. Nah, Oh, seperti itu ya? iya, itu Oh, konsepnya balai kambang. berarti di sini itu mungkin teman-teman ini sebuah kolam yang mungkin banyak ikannya ya. Iya. Kolam, dan ini pagar pembatas antara kolam dan pagar di luar. Kita lihat, nah ini seperti ini. Wow, besar-besar teman. Cuma mungkin zaman era Empu Sindo itu di bata merahnya itu nggak ada tanda mungkin ya. Nggak ada. Polos ya. Polos. Besar. Tebalnya 10 cm. Lebarnya mungkin panjangnya ya mungkin ya kurang lebih ini sekitar 30 sampai 40. Iya. Wow, lebarnya 20-an. Istimewa. Nah, di sini Kang. Di sini juga tadi tampak nyata sekali adanya bangunan di luar pagar. Mana, Kang? Apa nyambung pagar ini? Ini nyambung pagar ini kan. Oh iya ya. Ini nyambung pagar. Jadi lurus seperti ini nyambung pagar. Terus itu pojoknya ini. No, iya ya. Itu pojok. Berarti yang ini batas tadi taman kolam ya. Kolamnya. Seperti ini dilebar juga ya. Kurang lebih mungkin ini antara 100 ada nggak 100 meter keliling? Ada ya? 10, 20, 30-an lah. 50 ya mungkin. Ya 50-an lah kira-kira. Itu bikin kotak ya. Iya. Seperti yang di depan kita teman-teman. Oke. Dan gini Kang, zaman dahulu di lokasi ini kan itu situs candinya ini adalah zaman dahulu itu sebuah gundukan tanah. Kalau mungkin teman-teman lihat yang ada di Tebu itu ya. Ya. Nah itu zaman dahulu segitu tanahnya. Di sini juga bekas dari pembuatan batu bata. Nah di sini kenapa tidak dikeruk atau tidak hilang? Karena zaman dahulu di sini terkenal dengan tempat angker. Oh ya. Itu. Memang dihembuskan seperti itu agar tidak dirusak ya. Iya. Tapi tidak ada makamnya. Nggak ada. Nggak ada makamnya. Hanya sebuah gundukan yang angker. Yang angker. Terus akhirnya karena warga sekitar mungkin tanahnya kurang atau gimana akhirnya menemukan struktur dan dicari titik tengahnya menemukan candi Masahari. Iya, pas titik tengahnya ya teman-teman. Luar biasa. Jadi situs Gemaan ini masih di daerah Trowulan ya. Oh ini ikut Suko kan? Oh Perbatasan. ini perbatasan antara Suko dan Trowulan teman-teman. Di tengah ladang jagung tampak sekali sebuah situs yang dinamakan situs Gemaan karena memang ini di dusun Gemaan ya. Iya dusun Gemaan, desa Gemaan. Desa Gemaan, kecamatan Suko, Mojokerto. Itu terdapat sebuah situs di tengah ladang tebu. Iya. Dan ditemukan sebuah prasasti Masahar. Prasasti Kutukan Masahar. Kutukan Masahar yang di situ mungkin ada jual beli masalah tanah ya. Masalah tanah dan juga penetapan desa Sima. Penetapan desa Sima. Penetapan desa Sima itu desa yang bebas pajak ya. Oke. Untuk merawat bangunan suci lah, bangunan sucinya yang di sini. Di sini ya. Seperti ini pagarnya, keliling ya, tembus sampai ke sana dan dikelilingi oleh sebuah kolam seperti pada Candi Jawi. Dari Gemaan, Mojokerto TV mengabarkan atau melaporkan untuk Anda semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.